Shalom jemaat terkasih, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mendistraksi keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa sebelum mengikuti ibadah sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya ibadah. Sedapat mungkin, gunakan gadget atau media online yang hanya mengakses link ibadah yang sedang berlangsung tanpa adanya distraksi dari hal-hal lain seperti panggilan telepon, notifikasi-notifikasi dari messenger atau media sosial, atau panggilan telepon rumah, dan sejenisnya. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Ikut sertalah dalam setiap mata liturgi yang ada sesuai petunjuk yang ditayangkan dalam ibadah online tersebut. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri, selamat memasuki ibadah. Shalom Jemaat YKI Camar. Hari ini kami bertiga akan membawakan lagu untuk menguatkan kita semua terutama di masa pandemi ini dengan judul Allah Peduli. Terkhususnya untuk para orang tua kami yang tetap berserah penuh kepada Tuhan dan menyayangi kami sepenuhnya. Dan melalui lagu ini, kami mengajak semua Jemaat YKI Camar untuk berkontribusi dalam program Marturia Gereja kita untuk menolong sesama yang ditinggalkan, apapun bentuknya, baik doa, materi, dan partisipasi.
Tuhan kita hanyalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, yang menciptakan bumi, yang selalu setia dan tak pernah meninggalkan ciptaannya. Abadi setia, tak pernah melupakan ciptaannya. Walau amarah manusia menyala-nyala hendak menelan kita, walau air bah meluap menggulung-gulungkan melingkupi kita, janganlah takut, jangan gentar, Tuhan yang besar, yang menjadi yang menciptakan bumi, yang selalu setia dan tak pernah meninggalkan ciptaannya. Abadi setia, tak pernah melupakan ciptaannya. Abadi setia, tak pernah melupakan ciptaannya. Terpujilah Tuhan penolong yang besar. Haleluya, haleluya, puji Tuhan yang Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Mari kita awali ibadah ini dengan sebuah ajakan untuk memuliakan Allah kita. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Penolong kita adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Amin. Amin, amin,
dan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Tema ibadah minggu ini adalah kita adalah saudara. Melalui tema ini, kita diajak untuk menghayati makna hidup persaudaraan. Kehidupan persaudaraan dapat terjadi dalam keluarga atau dalam persekutuan orang-orang percaya, termasuk di dalamnya bagaimana membangun hubungan persaudaraan yang dilandasi oleh kasih dan kehendak Allah. Persaudaraan menjadi landasan yang teguh untuk menjaga keutuhan hidup dalam Kristus, seperti firman Tuhan dalam Markus 3 ayat 25, yang mengatakan, kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Mari kita merenungkan bagaimana sikap kita dalam membangun hidup persaudaraan, baik di keluarga maupun dalam jemaat Tuhan selama ini. Apakah kita telah menerapkan dan menyaksikan kehidupan yang berlandaskan kepada kehendak dan kasih Allah? Kita merenungkannya dalam hening. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa Surgawi, kami datang dengan pengakuan bahwa kami sering berada dalam kehidupan yang kurang bersahabat dengan sesama kami, bahkan dengan saudara-saudara kami sendiri. Kami sering bersikap egois, hanya memikirkan kehendak kami sendiri. Kami kurang memperhatikan sesama kami sebagaimana yang Engkau kehendaki. Kami datang bersimpu di hadapan-Mu saat ini untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Ampunkanlah kiranya dosa dan kelemahan kami ini. Kami mau kembali mengikuti perintah-perintah-Mu, mengasihi sesama kami dengan kasih yang murni, membangun ikatan persaudaraan yang tulus dengan keluarga kami, juga dengan jemaat Tuhan di mana kami bergereja, serta dengan semua orang yang Tuhan pertemukan dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami saksi pelaku berita Injil yang penuh kasih dalam membangun kerajaan Allah di bumi ini. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, dengan berdiri kita akan mendengar dan menerima berita anugerah pengampunan dosa dari Tuhan yang dinyatakan dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 42 dan 43. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenal
Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Bersama kita berdoa. Roh Kudus, Engkau dicurahkan kepada orang-orang beriman, para penulis kitab suci Alkitab, mereka yang sudah berjumpa dengan Allah dan menuliskannya. Biarlah Roh Kudus yang sama menjelaskan kepada kami para pembaca kitab suci, supaya kami bukan hanya terhindar dari kesesatan, kami dibawa oleh Roh Kudus ke dalam kebenaran dan dimampukan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, khususnya dalam kehidupan kami bersaudara, dalam keluarga, dalam masyarakat, di dalam kami berhubungan dengan sesama manusia. Berfirman Tuhan, kami siap mendengar dan melakukan di dalam Kristus, firman yang hidup. Kami berdoa, amin. Adapun bacaan Alkitab Kejadian 3 ayat 8 sampai 15, Mazmur 130 sebagai antar bacaan, dan 2 Korintus pasal 4 ayat 13 sampai dengan pasal 5 ayat pertama sudah terlebih dahulu saudara-saudara persiapkan dari rekaman. Kita akan membaca dari Injil Markus pasal 3 ayat 20 sampai dengan ayat 35. Jemaat diundang untuk berdiri. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang untuk mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, ia lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan
sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Tema ibadah Minggu 6 Juni 2021 ini, kita adalah saudara. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dijelaskan lagi kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar mengasihi dari Allah. Orang ateis yang tidak mengakui Tuhan, tidak mengasihi Allah, ternyata mengasihi saudaranya. Apalagi orang yang sudah mengenal Tuhan di dalam Kristus Yesus. Saudara, apabila kita membahas tentang persaudaraan, ada beberapa pengertian, yaitu pertama saudara sedarah karena biologis, kedua saudara semenda, yang ketiga saudara sedarah dalam Kristus, artinya satu iman, dan yang terakhir saudara sedaerah. Kita masuk kepada saudara sedarah antara abang dan adik. Itu adalah take it for granted. Artinya bukan pilihan. Sesuatu yang harus diterima begitu saja. Namun kasih persaudaraan ini ternyata
rusak oleh dosa. Kain sebagai abang membunuh Habel, adiknya. Kita mungkin tidak membunuh dengan senjata tajam, senjata api, tetapi ternyata kata-kata yang tajam mematikan saudara kita. Orang dengan perkataannya menjadi pembunuh saudaranya. Ada banyak kejadian bersaudara berebut warisan dan putus hubungan kekeluargaan. Yang kedua, saudara semenda, itu terjadi karena perkawinan, yaitu hubungan ipar dan mertua. Hubungan semenda pun menjadi rusak oleh dosa. Pada waktu menjadi menantu, si anak mempersalahkan mertua, orang tua pasangannya. Namun setelah ia mempunyai mantu, kedudukannya berubah. Ia mempersalahkan anak menantu. Jadi tidak ada yang benar. Waktu jadi menantu salah, waktu menjadi mertua salah. Yang benar siapa? Aku. Kalau begitu saudara-saudara, saudara selalu salah. Bahkan Allah sendiri dipersalahkan. Di dalam bacaan pertama Kejadian 3 ayat 12, Adam manusia pertama mempersalahkan Allah yang menempatkan perempuan sebagai pendamping di sisinya. Dengan demikian, bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak aku, kehendak manusialah yang berlaku. Yang ketiga, saudara-saudara di dalam Kristus. Yesus secara biologis mempunyai saudara. Namanya Yakobus, Yudas, dan Simon. Di dalam Markus 6 ayat 3 disebut Yoses, dan di dalam Matius 13 ayat 55 disebut Yusuf. Kita tidak tahu apakah nama itu satu orang ataukah berbeda dua orang. Yesus juga mempunyai saudara perempuan yang tidak disebutkan namanya karena orang Yahudi menganut garis patriarkat dari laki-laki. Ternyata saudara-saudara tidak otomatis saudara sedarah Kristus mempunyai kiprah yang sama dengan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya di dalam bacaan kita Markus 3 ayat 35, Tuhan Yesus membuka pintu bagi siapapun menjadi saudara dan saudarinya dengan syarat, barang siapa melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, yaitu mengasihi.
Bapak Ibu, saudara-saudara, umat Tuhan, saudara di dalam Kristus sepanjang abad, dulu, sekarang, dan nanti, di berbagai tempat, senantiasa ada. Di puncak gunung yang tinggi, di lembah yang dalam, di hutan yang lebat, di kota-kota besar, di pelosok daerah, sedang berlayar di kapal laut, sedang terbang di pesawat. Namun, kasih persaudaraan di dalam Kristus ternyata juga ada noda dengan salah tafsir. Menganggap diri sudah mengasihi orang lapar dengan sombong dan tinggi hati rohani, menganggap doa, puasa yang dilakukan semalam suntuk. Padahal sebelum dan sesudah doa puasa, ia makan, kenyang, dan tubuhnya tambun. Kita masuk kepada saudara sedaerah. Yang paling dekat adalah tetangga di mana kita bertempat tinggal. Tetapi juga biasanya kita di Jabodetabek, entah saudara, kerabat, kawan dari daerah kita berasal, biasanya menumpang beberapa saat sebelum mereka dapat mandiri mencari pekerjaan dan selanjutnya. Di dalam pembimbing kita tadi dinyatakan bahwa ternyata tanpa disadari sudah membuka pintu rumah bukan hanya kepada manusia, justru menyambut malaikat Tuhan. Rasa gotong royong ternyata rusak oleh dosa. Dengan ungkapan siapa lu, siapa gue, ini bukan urusanmu. Pernah terjadi seorang sakit keras, setengah mati, tidak ada yang tahu. Bahkan tahu-tahu sudah bau mayat yang busuk beberapa hari. Saudara-saudara, ini bisa berasal dari Ibu Pertiwi Indonesia. Dari rahim ibu kita lahirlah beragam suku bangsa, bahasa, budaya, bentuk, warna tubuh. Akhir-akhir ini Nusantara dicabik-cabik, terpecah belah. Hampir sama seperti masa penjajahan dengan politik, divide et impera. Pecah belah untuk dikuasai. Dalam ayat pembimbing kita dinyatakan bahwa ternyata saudara-saudara, keluarga yang terpecah-pecah pasti runtuh. NKRI harga mati. Supaya
kita tetap utuh, mempunyai dasar bermasyarakat, berbangsa, bernegara dengan Pancasila. Ironis sekali, di perapatan lampu merah, seorang mencari dana, dikumpulkan bantuan ke luar negeri. Hanya beberapa meter di sampingnya ada pengemis yang cacat tanpa masker dalam suasana pandemi seperti ini. Kuman di seberang lautan terlihat, gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Seharusnya kita lebih memprioritaskan saudara yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara, semuanya itu perlu pengampunan dosa. Itulah yang dinyatakan di dalam Mazmur antar bacaan pasal 130 ayatnya yang keempat, dalam Tuhan ada pengampunan dosa. Supaya terjadi pemulihan hubungan persaudaraan, khususnya di dalam keluarga. Belum terlambat, beberapa waktu yang lalu saudara kita muslimin mengucapkan minal aidin wal faizin. Kita juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Pada akhirnya sebentar kita akan melihat tayangan video bagaimana seorang bayi diadopsi. Sang ibu mengatakan kepada bayi yang sudah dewasa itu 20 tahun kemudian, engkau lahir bukan dari perutku, tetapi engkau datang dari hati yang mengasihi. Itulah kunci, saudara-saudara, hati yang mengasihi. Rasul Paulus tidak kawin, namun sebagai bapak rohani, ia mempunyai banyak anak-anak rohani, di antaranya Timotius. Kita adalah saudara. Tanah air yang sama, hanya satu bumi. Bahasa universal, bahasa kasih yang dapat diucapkan orang bisu dan didengar orang tuli. Satu bangsa, umat manusia. Kita adalah saudara. Amin. 我们刚刚看到他了，在那边呢，在那边。他是不是在看到了？ I was adopted from China when I was a year old. She asked me whose tummy she came from. Did I come from your tummy? And I said, no, you didn't come from my tummy. You came from a lady's tummy in China, but you came from my heart. You were born of my heart. And she was off running, doing something else. That was all she needed to know, and she was happy with that. I guess there were times I was curious, but it never really got brought up, so.
觉得挺可怜的，这孩子都给他淋餐饮料。生下来，我想生下来自己养不好的话，我可以给他送人。那天早晨，后来等于他生出来第3天早晨吧，然后我来陪他冲了那个才冲好，让他放在他怀里，就这样抱着，把他抱到菜塘边。当时呢，他没有哭，睡着了。当时我轻轻地吻了他一下，我知道这是最后的告别了。The orphanage gave us a document written in Chinese, and it was a message from the birth parents. 家境贫寒和世事所迫，万般无奈，乞效立于街头。人若有情，可怜天下父母亲。于10年、20年后，相会杭州断桥之上。A heartfelt request to us. 04年到现在，每个星期我都会到断桥去。我知道没有希望，但是我仍然会坚守。Growing up, I never really asked questions. I asked my mom, I was like, what do you know about my adoption one time in the car? And then she's like, oh yeah, there's something we probably should have told you a long time ago. It's like, oh, this sounds interesting. I think my biggest fear in meeting my biological family is that somehow I'll like disappoint them more. I mean, in a lot of ways, like obviously they feel like they've let me down. But I also know how much pain they have gone through. 你说我和他见面，我能说什么？说对彼此有用吗？没用，1万个对不起都没用。想象的场景，我应该看到，我肯定情不自禁的肯定要扑上去吧，请求女儿的原谅。我刚刚看到他了。他在那一边。在那边。他是不是看到了？我没看。我也。进哪来了？妈妈对不起，我的女儿呀！妈妈，我知道你在哪里了。我的女儿。长得跟妈妈真像，听不懂。Yeah, they were stuck. They were stuck in a system that was so broken. I think there were just like a lot of like small moments where I just saw like how much they really cared. We love her dearly, and she knows that. And we haven't lost anything today. We haven't lost anything at all. We're just happy for her. I'm just happy that she's come to this point. I just hope there's a sense of peace and contentment with her. Yeah, it was good in different ways, I think, for us, but for me, like, it was definitely fulfilling. The love was almost overwhelming, yeah, because I'm just like, I know, like, my adoptive parents love me, and now I have this, like, whole other love that, like, I never knew existed, but I guess was always there. Umat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita menaikkan syafaat, advokasi, doa, pembelaan kita. Bapa Surgawi, Engkau mengasihi buatan tangan-Mu, khususnya kami di Indonesia yang sedang dilanda pandemi. Engkau mau menolong melalui penemuan vaksin yang sekarang sedang dilaksanakan di Indonesia, dan juga penelitian-penelitian supaya dengan demikian pagebluk ini dapat segera diatasi. Kebijakan pemerintah boleh sinkron dari pusat sampai daerah. Kami ingin berdoa untuk tubuh-Mu, gereja di Indonesia, khususnya GKI Camar, dari jemaat yang masih dalam kandungan ibu sampai mereka yang lanjut usia, baik itu remaja, pemuda, dewasa, lanjut usia, setiap tahap kehidupan kami, Tuhan menyertai. Khususnya bagi beberapa saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Anastasia Nurwati, Bapak Hendra Hidayat, Bapak Arnold Manu, Bapak Eka Cahyabudi, Bapak Yanuar Lemuel, Bapak Hinsa Mei Hutagalung, Ibu Susi Wijanarko, Bapak James Manurung, Bapak Gunadi Sudarno, Ibu Naomi Sinambela, Bapak Marurat Situmorang, demikian juga Bapak Halomuan Tamba dalam masa pengobatan. Kuatkan iman mereka, dan biarlah tangan Tuhan Yesus menjamah melalui obat-obatan, peralatan medis yang dipakai, perawat dan pengetahuan dokter. Doa dari kami jemaat Tuhan, kasih sayang keluarga. Tuhan berkenan menolong segala rencana program kerja, di antaranya kegiatan marturia ke Panti Werda Caritas dan Panti Rehabilitasi Embun Kasih, supaya dengan demikian kami boleh menyatakan kasih persaudaraan kami. Berkenan Engkau menolong pergumulan pos GKI Citra Indah City. Pemimpin, pembesar, petinggi, pemuka bangsa kami dijauhkan dari segala yang jahat dan dimampukan mengerjakan apa yang baik dan benar menurut pemandangan Tuhan. Dalam Kristus yang mengajar kami bersama berdoa,
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan rasa persaudaraan kepada sesama dalam kasih akan Allah yang telah menyatakan berkat kepada kita, maka kita akan menyatakan rasa syukur kita dalam bentuk persembahan dengan berlandaskan kepada firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 12 yang berkata, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya undang bangkit berdiri. Kita akan membawakan persembahan kita di dalam doa. Bapa Surgawi, terimalah ungkapan rasa syukur kami ini yang telah kami kumpulkan di hadapan hadirat-Mu. Kiranya Engkau berkenan menguduskannya dan memberkatinya menjadi manfaat bagi membangun jemaat Tuhan di muka bumi ini. Ya Tuhan, terimalah kami ini juga yang bersedia mempersembahkan tubuh dan seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Amin. Damai
Sebagai anak-anak Allah, kita memiliki banyak saudara. Dan Tuhan ingin kita mengembangkan hubungan baik dengan mereka. Karena itu peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang lain, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Kita masuki pengutusan. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kita menerima berkat dari Allah. Dan jangan lupa berbagi berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya.